Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartahu fi mala'in khairim minhum. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Antara lain nikmat berupa kita bisa istiqomah hadir ke majelis ilmu seperti malam ini, itu merupakan karunia yang sangat besar kepada kita. Karena apa? Karena di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, saya baca artinya, siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu atau ngaji atau menghadiri majelis taklim, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi orang yang hadir ke majelis taklim, majelis ilmu, pengajian seperti malam ini, itu insya Allah akan masuk surganya Allah berdasarkan hadis ini. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus berdoa kepada Allah, memohon pertolongan dari Allah agar kita bisa menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya, istiqomah ngaji, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis riwayat Ibnu Majah diceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabatnya yang sedang sakit demam tinggi. Beliau menghibur sahabatnya yang sakit itu dengan membesarkan hati beliau, dengan membesarkan hati sahabatnya. Beliau bersabda, semoga penyakitmu ini menjadi penghapus dosamu. Orang tua itu menjawab, tapi ini adalah demam yang mendidih, yang jika menimpa orang tua bisa menyeretnya ke liang kubur. Mendengar ucapan orang tua itu, maka Nabi bersabda, kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya. Ini menunjukkan ibu bapak, kita harus berhati-hati di dalam mengatakan sesuatu. Perhatikan tadi kalimat orang yang sakit tadi, ini adalah demam yang mendidih. Kalau menimpa orang yang sudah tua, maka bisa menyeretnya ke liang kematian. Atau dengan kata singkatnya bisa membuat orang itu mati. Dan Nabi mengatakan bahwa apa? Kalau demikian anggapanmu, maka akan begitulah jadinya. Jadi kita harus hati-hati, berprasangka itu harus berhati-hati. Ini juga ada hadis yang juga perlu kita perhatikan. Hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang ridho, maka keridhoan itu untuknya. Barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Nah, itu menunjukkan apa? Kita itu harus ridho terhadap apa? Terhadap apa yang menimpa kita. Kita itu hanya bisa berusaha dan berdoa agar bisa terhindar dari apa yang menimpa kita itu. Juga mari kita perhatikan bahwa yang kita pikirkan itu pasti akan terjadi. Ini di dalam hadis qudsi yang tadi saya baca pada pembuka, hadis riwayat Bukhari nomor 6970 dan Muslim nomor 2675 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak ada di Al-Quran, hanya dicatat di dalam kitab hadis. Allah Ta'ala berfirman, Aku di sini Allah, sesuai persangkaan hambaku. Hati-hati dengan kalimat ini. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Jadi kalau kita itu menganggap Allah itu baik, maka benarlah, itulah yang kita terima. Kalau kita menganggap bahwa Allah itu akan menyembuhkan penyakit kita, maka itulah yang akan terjadi. Kalau kita menganggap bahwa Allah akan memberi rezeki yang cukup kepada kita, rezeki yang melimpah ruah, rezeki halalan thayyibah, barokah, bermanfaat, maka itulah yang akan terjadi. Saya ulang kalimatnya Allah ini, Aku, kata Allah, sesuai persangkaan hambaku. Maka itu kita harus berprasangka baik terhadap Allah. Tidak boleh kita berprasangka buruk pada Allah. Nanti doaku pas nggak diterima oleh Allah, itu tidak boleh. Kalau kita melihat hadis ini. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jadi kalau kita mengingat Allah, maka Allah akan bersama kita. Allah akan bersama kita. Jika ia mengingatku saat sendirian, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jadi kalau kita dalam waktu kita sendirian, kita ingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Lanjutan hadis, jika ia mengingatku di suatu kumpulan, jadi kalau kita sedang berkumpul dengan orang-orang banyak dan kita mengingat Allah, maka Allah melanjutkan kalimatnya, Aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu. Kumpulannya Allah itu para malaikat, ya, para malaikat. Jadi kalau kita bersama orang lain dan kita mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita di dalam perkumpulannya bersama malaikat. Oleh karena itu, dari hadis ini penting bagi kita untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, satu. Yang kedua, selalu mengingat Allah baik ketika kita sendirian maupun kita di dalam kelompok. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dengan mengetahui ada hadis seperti ini, maka mari kita berusaha untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah akan menolong kita sehingga kita akan sukses, kita akan sehat, kita akan bahagia, kita akan panjang umur, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita bisa memberi manfaat kepada orang lain, kita akan mendapatkan ampunan Allah, kita akan dicabut nyawa dalam keadaan husnul khotimah. Jadi prasangka-prasangka baik seperti itu harus kita tanamkan pada diri kita. Agar apa? Agar kita benar-benar mendapatkan apa yang kita persangkakan itu. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita pun harus berprasangka baik. Kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Dengan cara apa? Kita berdoa seperti itu, berprasangka baik kepada Allah sambil melakukan sebab-sebab terkabulnya sebuah doa.
Jadi tetap harus ada usaha. Tapi setelah berusaha, setelah berdoa, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Menjauhi segala pantangan akibat segala pantangan yang bisa membuat doa kita tidak terkabul. Jadi yang pertama, kita harus berprasangka baik kalau doa kita akan dikabulkan. Yang kedua, tetap melakukan hal-hal yang bisa membuat doa kita itu lebih mudah terkabul. Dan yang ketiga, menjauhi pantangan-pantangan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3479, Nabi SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a min qalbi ghafilillahi. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Ini Nabi yang bersabda, maka harus kita ikuti. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Jadi kalau hati kita sedang tidak khusyuk, hati kita sedang tidak yakin kalau doa kita akan terkabul, maka oleh Nabi kita disuruh jangan berdoa di saat itu. Ya, jangan karena apa? Karena pasti tidak dikabulkan oleh Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, syarat berdoa itu bisa dikabulkan yang lain selain yakin tadi. Quran surat kedua ayat 186, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, kalau hamba-hambaku ini bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Jadi Allah itu menurut Al-Quran surat kedua ayat 186 ini posisinya itu sangat dekat pada kita, sangat dekat. Bahkan di ayat yang lain dikatakan apa? Allah itu lebih dekat dibandingkan tulang urat leher kita, sangat dekat. Maka kalau kita berdoalah dengan suara yang lembut, tidak perlu berteriak-teriak. Karena Allah maha mendengar, karena Allah maha dekat. Allah melanjutkan firman-Nya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Apabila ia mohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Nah, ini syarat pertama, penuhi segala perintahnya Allah. Maka Allah akan mengabulkan doa kita. Jadi kalau doa kita selama ini belum dipenuhi oleh Allah, masih ditunda, coba kita evaluasi apakah kita sudah mengamalkan segala perintah Allah. Dan dia hendaklah mereka beriman kepadaku, katanya Allah. Jadi harus kita beriman kepada Allah agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka penting bagi kita untuk selalu berpikir positif. Keputusan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah kita berpikir negatif. Nanti saya akan mengalami nasib sial, nanti saya akan kesulitan rezeki, itu hilangkan dari otak kita. Kalau kita benar beriman kepada Allah, kita harus selalu berpikir positif. Keputusan Allah pasti yang terbaik untuk kita. Tetap semangat dan jangan pernah putus asa. Lalu tugas kita itu hanya dua, yaitu apa? Berusaha secara optimal, berusaha dengan sebaik-baiknya, jangan bermalas-malasan, dan yang kedua berdoa. Setelah itu pasrahkan kepada Allah. La haula
wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika bersama Allah, kecuali jika ditolong oleh Allah. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, saya baca artinya, ketika seorang hamba berkata, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali jika ditolong Allah, maka Allah akan berfirman kepada malaikat, lihatlah hai para malaikatku, hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Jadi Allah Maha tahu kalau kita itu menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Kalau kita sudah menyerahkan segala urusan kepada Allah, kita tinggal menunggu apa keputusan Allah. Dan ingat bahwa keputusan Allah itu pasti yang terbaik untuk kita. Jadi ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari kita membiasakan diri untuk berpikir yang baik-baik, untuk berkata yang baik-baik, untuk bertindak yang baik-baik, dan insya Allah yang datang kepada kita pasti yang baik-baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore ini. Yang baik dan benar semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Dan apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup kajian kita pada malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.